Bang, kayaknya ini kita pasir nih, yang rebana biang. Insya Allah sih bener nih. Nah, udah rebana gini bang. Kelihatan kita dengan rebana. Iya, rebana biang nih. Salam bro. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasir ya? Betul. Ya, baiklah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, akhirnya kita udah nyampe nih di apa nih namanya nih? Rebana Biang, Sanggar Lestari Budaya. Nah, seperti biasa nih teman-teman, saya diajak sama Yayasan Benyamin Sueb dan juga Benz Radio ditemani dengan Bang Heru dan Bang Beni. Benar. Dan sama pimpinan sanggarnya nih, ada siapa? Bapak Nasir. Dan siapa satu lagi Bang? Warna kipas pasasi. Benar sekali. Nah, buat kalian yang ingin mengetahui jauh tentang Rebana Biang, ikutin terus ya. Bang, ini mau nanya, ini Iya. dari tahun berapa bikin sanggar lestari budaya khusus pakai rebana biang begini? Kalau saya kan generasi penerus, iya kan. Terus saya udah generasi kelima. Generasi kelima? Iya, saya generasi kelima. Ini berarti generasi keempat? Iya, Oh. saya generasi keempat. Karena saya didik anak-anak generasi ke-6 Ke-enam. yang bakal tampil. Oh, ya udah kalau gitu Anda udah agak sabar nih pengen lihat penampilan anak-anak yang main rebana biang nih. Bisa dipanggil Mbak? Bisa. Dek, sini. Pengen dilihat kebolehanmu, latihan. Saya kira main buat jemur gini nangis. Ya, Bu.
abang dirawat gitu. Terus satu, kedua udah sampai mana aja nih show-nya nih kira-kira? Paling jauh kemana? Saya begini, saya akan ngurusin generasi apa namanya lestarian orang tua kita nih, apa namanya disebut rebana biang Betawi. Rebana biang Betawi itu masuk Ciganjur itu kata orang tua saya yang dulu zaman sejarahnya nih, yang sejarah doang ya. Tahun 1828 masuk ke Ciganjur. Iya, itu kali 1828 itu masuk ke Ciganjur. Sumpah Pemuda ya? 1828. Itu yang bawa itu Petua Kumis, bin Petua Kandang orang Banten. Iya, yang terima di Ciganjur itu Papa Haji Damong. Nggak tahu dah itu Pak Haji Damong itu siapa? Mau main gue nggak kenal. Bapak saya nggak kenal. Itu siapa Haji Damong? Sampai sekarang itu jalan Haji Damong. Terkenal masih ada di Haji Damong. Serta kawan-kawan ya. Lihat di situ mereka pertama ngaji dulu. Dulu kan balik. Zaman dulu kan banyak balik. Lebar-lebar banget lagi balik. Nah di situ mereka latihan ngaji, belajar ngaji sambil latihan rebana biang ini begitu. Menurut sejarahnya gitu itu angkatan yang pertama, ya kan? Angkatan kedua itu anaknya Wan Haji Bitong beserta kawan-kawan nih. Kalau sebut satu-satu lama banget ya. Wah, banyak benar. Iya. Terus yang ketiga kakek saya, Wan Haji Amsir beserta kawan-kawannya juga gitu. Terus yang keempat ayah saya sama saudara-saudaranya. Tapi udah pada marun semua angkatan ayah saya. Ini kalau boleh tahu usianya berapa Ngkong sekarang? Ngkong 91. 91 beda 2 tahun Jim. Gitu. Menurut sejarahnya begitu. Menurut sejarahnya begitu Pak. Jadi saya dapat sejarahnya begitu itu gitu. Iya, dan saya ini melestarikan budaya ini lestari budaya ini. Jadi turun menurun, jadi saya putar masuk generasi yang kelima. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Ini yang 6, 7, 8 yang mana nih? Ini generasi yang ke-6. Di bawahnya ada lagi generasi ke-7, di bawah lagi ada generasi ke-8. Iya, anaknya ini semua. Tadi Pak Medi nanya udah show kemana aja ya? Oh iya, begini. Bukan sombong ya, maaf semua maaf. Saya ikut rebana dari tahun saya jadi gubernur. Ya kan, pertama belajar saya mumpul cekrek doang Pak. Tamburin. Terus tahun demi tahun ya namanya belajar kan, ilmu kan tambah. Megang gedung tuh. Sampai itu masih Pak Sadiki dari gubernur. Alhamdulillah Rebana Biang ini dipanggil ke balai kota ngarep Presiden Hasan Bolkiah, apa namanya? Presiden mana itu? Brunei Darussalam. Di panggung pertama. Di panggung pertama depan paling dulu. Masa dulu saya pada bangun tuh. Alhamdulillah saya ngalamin. Masya Allah. Bukan karena saya makanya ya Pak. Itu karena Allah semua. Kehendak yang kuasa semua. Bukan kebetulan makanya bukan. Masya Allah. Lah Allah pengalaman begini gitu. Terus yang keduanya, ya saya latihan Mama Ino. Indonesia Orkestra Nasional. Jadi seluruh Indonesia kayak itu apa namanya latihannya itu sampai 6 bulan Pak. Di apa namanya Bang? Di balik apa namanya? Kita latihan. Iya. Sampai Santa. Pergi balik tuh saya baru. Terus tujuannya ke Australia. Iya, dapat di sana Australia itu 2 minggu Pak. 2 minggu itu dapat 3 panggung. Wih. Ya, bisa beli tanah itu. Terus Melbourne, terus Canberra, Sydney, ya itu 2 minggu tuh, 2 minggu. Ya orang bule semua. Responnya orang-orang sana. Oh, Kalmain, waduh, Kalmain gembira sama sekali. Karena Indonesia banyak pasar juga. Masya Allah Indonesia. Ada yang lama udah tinggal di Australia, orang Sunda di sana. Dipanggil Akang. Iya. Itu Pak, alhamdulillah. Terus ke ke Toraja, ke Bali. Ya saya kalau bukan enggak yang kuasa nggak bisa bergerak. Tanpa ongkos saya, yang penting saya sehat. Itu katanya di Bali ada cerita lucu tuh Presiden Obama apa gimana? Oh gitu, Presiden Obama waktu saya ke Bali, itu saya makan juga di mobil. 3 pintu nggak boleh masuk. Padahal tuh alat tuh diterap jam 12 malam. Ini pemusiknya, artis-artisnya semua di mobil makan juga.
boleh masuk. Iya nggak boleh masuk, terus usaha pimpinan ya, pimpinan usaha muter pimpinan akhirnya boleh juga masuk, ya kan? Ya itu penontonnya kita nggak tahu dah apa masih hidup bersih dan masih ada, apa nggak ada kita nggak tahu. Namanya kita di panggung ya kan, begitu ceritanya. Tanggal berapa? 12 ya, 2012 ya. Hah? Obama zaman Obama jadi presiden. 2013 itu, ya kan namanya sih 2013 itu pengalaman saya Pak. Alhamdulillah, ya itu apa nerusin apa namanya budaya Betawi gitu Pak. Nah nih Be, kan ini namanya rebana biang. Betul. Bedanya apa sama malam? Saya juga kalau baru sih belum kenal benar, ya kan. Saya jawab rebana biang. Dulu namanya rebana besar, lagi Pak Sadikin belum ada, belum jadi gubernur. Sekampung ini dipakai rebana besar. Entah Pak Sadikin jadi gubernur, dirubah sama orang-orang tua saya, sama kakek buyut saya jadi rebana biang. Ada gede ya. Iya, nah biang. Ini ada 3 rebana nih yang gede. Nah, betul. Nah, ini namanya. Ya. Sekarang saya pakai data ya. Yang pertama namanya biang. Yang kedua namanya kotek. Yang ketiga namanya gendung. Yang terakhir. Jadi gendung, kotek, biang. Itu cuma 3 itu aja. Ditambah tambolin supaya rame yang ya apa namanya? Supaya rame, supaya itu ada ngimbangin musik, Ya, musik suara. Karena mau nanya, apa udah banyak nanya nih ya. Saya mau nanya nih. Ya, boleh. Kan saya seumuran sama saya anak muda. Ya, Jadi bagaimana kok mau nih? Orang kan pada anak muda sekarang kekinian padanya K-pop. Ini maunya main rebana biang. Ini kenapa gitu? Alasannya apa? Alasannya mungkin ini kali. Abangnya mungkin apa om? Abang dong. Abang dong. Bangun bro. Ada om, Abang bangun. nggak ada Betawi, nggak ada om, abang mah. Mikirnya gini aja sih bang. Mungkin kalau orang kita main gitar di luar negeri udah ada dong pagi aku pasti kan. Nah, tapi kalau tradisional nggak mungkin dong di sana ada. Mungkin Jimi Hendrix main rebana biang. Iya. Saya pikir simpelnya gitu aja sih. Aku malu dikatain sama teman-teman, kampung anu binari masih main rebana biang aja. Nah, buktinya saya main rebana biang bisa keluar negeri. Wih, cakep. Nah, semua yang saya nyatu nih. Ada teman-teman yang lain nggak buat? Ada mau ikut sama gua, kita melestarikan budaya rebana biang gitu. Ada juga yang kayak begitu. Banyak teman-teman yang udah kita ajak-ajak sampai akhirnya ya terseleksi dengan sendirinya dah. Seleksi alam ya. Iya, Mana yang memang benar-benar niat tulus buat latihan, buat cari budaya dan akhirnya ya seleksi dengan sendirinya. Tapi ini ada perempuannya nggak sih? Sampai ini belum ada sih Mas. mau daftar. Dari dulu emang nggak ada. Kalau menurut Pak Kap ini gimana? Ada perempuan apa enggak? Dari dulu emang kita nggak ada perempuan, emang laki semua. Iya, kalau zaman sekarang mungkin yang nari-nari itu banyak yang perempuan karena belajar. Maksudnya pemain. Oh enggak ada dari dulu nggak ada. Nggak ada belum sekarang. Memang diharuskan laki-laki aja. Tapi kalau ada perempuan yang mau belajar gimana tuh? Silakan, nggak dilarangin. Orang anak sekolah juga belajar laki perempuan di sini dari SMA Matuida ya. Belajar laki perempuan di sini. Iya, ada berapa itu. Nah, ini saya rasa yang di rumah nih adik-adik juga bapak guru, ibu guru pengen nanya nih. Nanti kita akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaannya. Sekalian kita juga akan pindah ke studio YBS, Yayasan Benyamin Sueb. Nyok. Oh. Ya, nih abang, kita sapa dulu kali ya teman-teman Anda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua dan selamat datang kepada guru pendamping SMK Negeri 27 Jakarta. Ada Ibu Yana sebagai Kepala Urusan Kesiswaan dan ada Bapak Kismawan sebagai Guru Seni Budaya dan juga ada Ibu Sri Suryaningsih, Ibu Wigati Ningrum, Ibu Siti Nurlaila, Ibu Tapita, Ibu Nur Hayati, Ibu Eni Sulistijowati, Ibu Mila, dan Bapak Panut Sri Mulyono. Selamat datang Bapak dan Ibu semua yang sudah mendampingi para siswa-siswanya. Ya, jadi hari ini kita dengan materi rebana biang,
Buat teman-teman yang ingin menanya-nanya seputar rebana biang, silakan langsung saja tanya di room chat atau enggak di Q&A. Apa nih Bang? Jangan lupa antara yang pertanyaan terbaik dapat hadiah dari Yayasan Jamin Sueb. Jadi siapin pertanyaan yang cakep-cakep dah. Bang Haji, ini sebenarnya nyebutnya robana apa rebana sih? Rebana biang. Rebana ya? Rebana biang. Karena ada orang juga nyebut rebana gitu ya. Jadi yang benar rebana biang. Rebana biang. Jadi memang biang karena ada yang gedenya jadi Iya, biang. betul. Betul. Tapi ringkes banget ya, cuma 3 doang itu alat. Ya emang datangnya ke Ciganjur cuma 3. Nggak kececer tempat lain, emang dari awalnya begitu ya? Dari awalnya begitu. Kita apa adanya ngerawatin itu. Nah, saya dengar kemarin kita ngobrol tuh di luar belakang kamera. Itu ada yang rebana biang itu emang dari awalnya ya, udah umurnya udah banyak banget itu rebana. Ya, alhamdulillah sampai saat ini tuh kayu masih ada. Kayu apa tuh? Kayunya kayu nangka. Kayu nangka. Kayu nangka asli yang tua mungkin. Terus itu bikinnya itu dipahat kayaknya. Saya juga nggak ngalamin. Tapi lihat bekasnya itu kan kalau pahat kan tuh bekas-bekas itu nyambung-nyambung. Kalau bubut kan licin. Kalau mesin bubut kan licin dalamnya. Lalu itu dalamnya kayak bekas pahat gitu. Jadi kuat. Yang kemarin kita lihat paling Iya. gede. Nah, itu ternyata dari turun temurun, bukan baru produksi. Jadi puluhan tahun udah ya. yang kalau yang duanya lagi itu baru. Sama juga, sama satu juga. set jadi. Satu set sama satu Kulitnya set. apa kulitnya tuh? Kulitnya itu kulit kambing biang dipanggil kata orang dulu. Tapi Harus itu. Harus kulit biang soalnya laki sama perempuan itu lain. Kulit bos bro nggak bisa kalau saya. Harus kalau menurut saya. Kulit apa namanya kulit terbang kulit kambing biang sama laki itu lain kata orang tua saya, tapi yang udah menghuli itu ganti kulit terbang aja gitu. Jadi anak milenial ini belum tahu juga nih. Jadi biang dalam bahasa Betawi ini perempuan. Induk. Ya, induk. Nah, ibu nah. Jadi begitu ya. Nah nih Bang, ada pertanyaan nih Bang. Apakah kan tadi kan ada lagu-lagu nih Bang, kan kalau kita tonton ya ada syair-syair lagu gitu. Apakah lagu-lagu rebana ada pakainya? Hanya menyanyikan lagu-lagu nasihat bernuansa Islam misalnya, atau ada yang lain selain bernuansa Islam? Dari siapa pertanyaannya itu? Dari Jafar. Jafar, bukan Japri ya? Bukan. Jafar dari mana? SMP, SMA? Dari SMK. SMK mana? SMK, iya. Oke, sip. Bagaimana tuh Bang Haji? Begini, saya kan sejarahnya dulu saya ingin ya, saya terangin. Jadi Bapak Kumis dari Banten itu memang bawa rebana biang 3 ke Ciganjur tahun 1828. Itu emang syairnya lagu Arab. Jadi apa namanya dipanggil syair lagu apa namanya rawi. Iya, surapal anam berjanji gitu. Mereka itu latihan setelah ngaji di balai gitu. Jadi mereka ngaji, habis ngaji itu latihan rebana biang. Setelah ngaji, iya baru latihan rebana biang. Makanya Islam apa tadi? Religi lagunya. Islami gitu. Jadinya. Jadi emang nggak pernah lewat dari lagu religi, harus religi. Kalau nggak religi itu udah bukan pakem ya, beda ya, nggak boleh ya. Nih ada lagi nih Bang. Dari Salwa Firliansyah. Mau nanya, apakah kesenian Betawi bisa menjanjikan masa depan anak bangsa nantinya dan memimpin bangsa Indonesia, dan gimana cara melestarikan kebudayaan Betawi nantinya di luar Indonesia? Menjanjikan maksudnya masa depannya gitu Masa kan, depannya, itu PR Pemda itu. buktinya makin ganteng aja. Berarti cerah masa depannya. Ya, gimana nih menurut Abang mungkin jujur aja apa nantinya? Saya begini, ya kan saya umur udah lanjut ya. Saya emang asli Ciganjur, ya kan. Sekarang generasi saya anak Jakarta. Mereka tuh mau tanggung jawab kesenian Betawi, ya kan? Berarti dengan sekilas pintas mereka akan melanjutkan kesenian Betawi masa depan. Begitu kira-kira. Kira masa depannya bagus ya kira-kira jadi. Masa depan insya Allah bagus, insya Allah bagus. Dengan adanya semangat, ya kan? Berlatih, merasa menjiwai, nah itu pasti maju. Bisa jadi profesi maksudnya mungkin ya. Iya. Bisa Pak Haji. Bisa. Alhamdulillah itu pasti bisa itu.
Ya kita nggak menjadikan alur begini. Namanya kita kita jalanin latihan, kita jalanin ibadahnya gitu. Jadi Bang Haji ini sanggarnya namanya apa? Lestari Budaya. Lestari Budaya. Lestari Budaya. Lestari Budaya. Nah, Lestari Budaya ini jadi hanya punya satu set itu aja Rebana Biang. Iya, tambah dua. Kalau satu hari ada 2 panggilan, kagak bisa dua tim gitu, jadi tetap satu tim aja gitu. Ada kan di satu babakan tim yang sama kawan. Oh, bisa gitu ya. Iya, bisa sama apa? Emang nggak ada rencana nambah set lagi gitu, alat atau dapat bantuan dari Pemda atau pemerintah, alat gitu, atau emang maunya ini aja deh karena ini warisan banget gitu? Ada ke situ ada, itu kan kemarin pusakanya dipakai, imitasinya ada di rumah, Oh, jadi ada dua set. Ada 2 set ya. Iya, Gitu, iya. ada 2 set di rumah. Kemarin yang pusakanya sama sekali, takutnya kan suaranya nggak ngajar, nanti masuk di radio apa gitu. Ada imitasinya di dalam ditaruh. Oh, ada imitasinya, ada duplikatnya ya. Duplikatnya ada. Tapi itu yang dari kulitnya itu, yang dari awal itu, yang pusakanya itu pernah diganti nggak kulitnya? Pernah diganti, sering diganti. Kalau emang udah sobek harus diganti, nggak ada suaranya. Ganti sendiri Iya. apa ada yang Ada, ya ini itu ya? Bapak ketua saya, Bapak Rohman, Haji Abdurrahman. Dia memang yang ganti ahli kulit, ya? yang ganti kulit. Paling ahli. Sama adiknya Pak Abdul Aziz, gitu. Ya, ada lagi Nih, Mas? ada lagi nih Bang, dari Raffi dari SMK 27. SMK 27. Iya, bagaimana cara memainkan rebana biang? Tekniknya itu seperti apa? Kan nggak mungkin asal mukul aja Nggak tuh. mungkin. Iya, pasti ada tekniknya. Itu gimana tuh Bang? Hitungannya bagaimana tuh? Tuk. Ya sebetulnya memang rebana biang tuh jarang tampil di mana-mana, terus terang ya, itu namanya jawaban saya. Memang latihan tuh anak-anak itu bunyinya ada 3, ya kan? 1 tek dong dung, tek dong dung, dong dung, tek dong dung. Nadanya itu. Nadanya 3, nadanya. Jadi suara 3 rebana biang tuh bisa 9. Kalau yang paham bener. Kalau yang sekedar namanya ya belajar ya biasa. Namanya kita ngajarin dari awal ya. Dari awal tek dong, pas udah begini. Pak dinding itu kan, pak dinding dong, pak dinding dong. Itu awalnya. Awal ngajar itu. Yang di rumah suka datang ya itu saya ajarin begitu. Pak dinding, pak dinding. Itu satu rebana juga 3 suara gitu loh. Dia bisa kayak beatbox gitu ya. Ada lagi Mega pertanyaannya? Mau ngingetin nih teman-teman, materi hari ini kita membahas tentang rebana biang, seputaran rebana biang. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, tanyalah seputar rebana biang ya. Dan pastinya ada hadiah nih. Apa nih Bang kira-kira hadiahnya? Hadiahnya kaos ya kalau bahasa Betawinya. Kalau bahasa Sundanya t-shirt. Iya. Berapa orang nih Bang yang dapat hadiah? 3 aja itu pesannya dari Juragan katanya sudah 3 Iya. gitu. Caranya gimana tuh Bang? Biar bisa Pertanyaannya dapat kudu hadiah. yang cakep, yang berbobot. Kayak saya ini kan berbobot nih. Nah. Nah itu nanti akan dipilih 3 orang. Pertanyaan yang paling berbobot ya. Ntar akan dicatat sama Kang Uyung. Siapa aja? Siap. Oke, gimana? Oke. Ada lagi pertanyaan yang paling cakep? Ada lagi nih Bang, dari siapa nih? Tidak ada namanya. Ya. Nah, jangan ada nama. disebutkan Sayang ada- ya. Iya, Kasih sayang. tahu, kasih tahu. Pertanyaannya bagus nih. Tadi kan disebutkan ada 3 rebana. Apakah ada nama khusus untuk ketiga rebana? Kan tadi kan nama-namanya ada. Ada. Tapi ada lagi nggak tuh Bang nama lainnya? Nggak ada lagi. Oh, berarti emang Semuanya namanya rebana seperti biang. itu. Ya. Nggak ada 3. Biang, kotek, Iya. gendung. Nah itu Oh, dia. iya. Biang, kotek, gendung. Gitu Gendung doang, paling Bang? kecil, kotek yang tengah, biang yang paling besar. Itu dia. Tadi di video awal juga ada tuh udah diterangin ya. Iya. Gak apa-apa, mungkin dia lupa dikasih tahu lagi Gampang tuh. kali. Ada 3. Iya. Ya. Mungkin langsung ini aja kali ya Bang, biar teman-teman penasaran lagi gitu kan. Oh, pengen tahu lagi Iya. penampilannya, ya. Nah, ini nih kita akan saksikan penampilan dari Sanggar Lestari Budaya Rebana Biang yang ada di Ciganjur, Ciganjur. Ciganjur, Jakarta Selatan. Ciganjur, Jakarta. Yang sama orang tua saya, Tuan Bitong, Tuan anak Wan Haji Damong, yang nurunin ini udah anaknya Haji Damong, Haji Bitong panggil. Dulu mana dipanggil Rebana, bukan Rebana Biang. Sama dipanggil Rebana Biang, sama dia sama Bang Ali, orang gede, Rebana besar. Dimana ada nyebut nabi kecil, nggak ada kan nyebut nabi
Nabi besar. Tuh, Nabi besar. Jadi dua besar. Bukan dua nabian. Terutama Bang Ali angkat jadi orang paling gede dan dipanggil dua nabian jadinya gitu. Ya, Abang None kembali lagi di acara Roadshow Pesona Seni Budaya Betawi dan kali ini adalah temanya Rebana Biang. Nah, tadi kita lihat ada engkong-engkong, ternyata babenya Bang Nasir. Umurnya udah berapa tuh, Bang? Umurnya babe saya itu 91 udah sekarang. 91. Iya, Mas. Mas. Saya mah lulus semua itu 91. 91 udah sekarang itu. Alhamdulillah mereka diperhatiin sama Pemda DKI. Oh, Pemda, ya. Pemda DKI. Soalnya dia berkecimpung Rebana Biang itu dari tahun 75. Masih saat ini kalau dia kemarin tuh seger apa waras gitu, sehat, dia masih pengen main itu, pengen megang. Pengen megang juga ya? Iya, biasanya biang juga dipegang? Ya semua nih mah bisa, nama maestro. Maestro Namanya Rebana Biang. Rebana Biang. Dikasih penghargaan maestro Iya, gitu. iya dikasih penghargaan maestro, maestro musik Rebana Biang dari Pak Menteri Daud ya? Daud ya? Pak Daud. Alhamdulillah setiap tahun dia itu dapat hadiah
berupa uang, alhamdulillah namanya. Oh, iya. Itu jangan nyambung apa namanya buat Pendaringan, anak-anak ya. anak latihan gitu. Ini mungkin ada kaitannya sama pertanyaan sama adik tadi tuh. Apakah memang bisa maju ke depannya Iya, seperti benar. apa? Ya, itulah contohnya orang yang udah mendalami kebudayaannya ya penghargaan nggak sedikit itu Jadi ya. kan kalau maestronya biola itu Idris Sardi di Indonesia Betul, kan. betul. Kalau maestronya Rebana Biang, nah, tadi Wan Kosasi. Wanadi Kosasi. Betul. Di Makanya dapat Ciganjur. penghargaan dari menteri, Iya. terus juga diapresiasi sama Pemda DKI, Benar. tiap tahun dikasih dana lah gitu. Dana, Nah, iya, bagus lah. iya. Mudah-mudahan perseniman yang lain, seniman Betawi juga diperhatikan semua. Amin. Amin. Ada lagi Mega pertanyaan? Ada nih dari Dewi Ramadhani Syafutri. Siapa yang pertama kali menemukan atau memainkan rebana biang? Terus di mana tempat pertama kali rebana biang dimainkan? Rebana Biang yang bawa itu Bapak Kumis dari Banten. Itu berupa kotek, gendung, biang, ya kan cuma 3. Diterima di Ciganjur, sama Bapak Tua Haji Damong. Bapak Tua Haji Damong itu rumahnya di Ciganjur. Saya juga nggak kenal, ayah saya juga nggak kenal namanya ayah saya. Siapa itu Haji Damong? 18-an ya tahun. Iya, tahun 1828. Nama jajahan Belanda. Istilahnya kita belum, kalau kata Betawi kita belum ada bau-baunya. Masih di awang-awang. Ya, masih penata. Gitu deh, itu. Tapi menarik juga sebenarnya bisa buat jadi bahan penelitian itu ya. Iya. Karena kan Haji Nabong sendiri pasti ada yang ngajarin dong. Pasti ada. Nah, berarti kan ada lagi Iya. sebelumnya gitu. Nah, Enggak, pertanyaannya enggak. itu memang benar-benar Iya, bawa? iya, di Masya Allah. pertama itu Pak. Datang ke Cipedak, Ciganjur. Ciganjur. Yang Pak Haji Damong yang nerima dari Ketua Kumis Banten. Datangnya ke Berarti pertama kali dimainkannya itu di Ciganjur. di Ciganjur, di Jalan Damong. Sekarang di Jalan Damong nggak ada. Masih dicatat itu. Nah, Nah, ini Dicatat, nih. jadi sejarah tuh ya. iya, namanya Gang Haji Damong. Sebelumnya Fortune sebelah mana? Oh, Fortune. Tahu. Sebelumnya sebelah kanan ya. Ya, emang Terus kalau- itu dari Banten itu kenapa dari Banten ke Ciganjurin? Ya nggak tahu ada hubungan apa kita juga nggak tahu. Tapi di Banten pernah dimainin juga nggak tuh, Ben? Nggak tahu juga saya itu, nggak tahu juga. Pokoknya sejarahnya Ketua Kumis bawa rebana biang ke Ciganjur di rumah ke rumah Pak Haji Damong gitu aja. Sejarahnya itu dari awalnya gitu. Nah, perkembangan rebana biang ini apakah cuma di Ciganjur aja tuh, Be? Atau Waduh, ada di mana lagi? waduh banyak dulu. Udah, Pak. udah nyebar kemana. Banyak dulu mah. Ada di mana aja Di tuh? mana aja di apa nih Cinere juga ada, di Bojonggede ada, di Pojok Radet ada, di apa di Kalibata ada. Saya pernah festival. Pernah ketemu bareng dong, Bu? Iya pernah ketemu orang di apa di DKI di Kuningan. 5 grup masih ada. 5 grup masih ada. 5 grup itu masih ada. Tahun berapa itu ya? Mungkin tahun 90-an kali ya. Ya, mudah-mudahan nambah banyak. Ya nama-nama saya juga lupa nama-nama grupnya ya. Ternyata malah untuk kemarin nih saya tanya-tanya udah nggak ada. Sampai kayu-kayunya sih. Niatnya saya mau bayarin tuh. Niatnya mau bayarin tuh untuk kayunya gamelannya. Udah nggak ada. Gamelan. Iya, itu sebar ada seluruh apa namanya Budawi. Namanya kan apa nama Citayam kan Betawi juga. Iya, iya. Namanya Cinere kan Betawi juga. Iya. Iya Memang kan. di pinggiran Jakarta Apalagi ya. apalagi sih ini Modok Rajab apa namanya di apa nih? Mudah kerja. Kalibata Perobokan. Ada juga itu. Sama musiknya memang 3. Emang itu pongkolnya ya. Emang aslinya 3 deh. Gitu. Ada pertanyaan lagi Mega dari netizen? Belum ada sih. Ini buat teman-teman diingetin lagi buat kalian yang mau bertanya, langsung aja tanya-tanya seputaran rebana biang ya. Dan jangan lupa pakai Apa nama, nih? jangan anonim Iya. nanti dia bingung kita ngirimnya. Nah, nih Beh, kan keturunan tadi kan ada Haji Damong. Ya, Beh. betul. Nah, itu apakah Haji Damong ini beliau seorang yang emang keturunan dalam melestarikan kesenian rebana biang ini? Begini, menurut sejarah saya cuma dapat apa riwayat begitu. Jadi Pak Haji Damong itu melestarikan rebana biang beserta kawan-kawan, beserta saudara-saudaranya. Saya juga nggak nggak kenal itu siapa. Ayah saya juga nggak kenal. Iya, siapa itu kawan-kawan yang nggak kenal. Iya, mungkin yang ketiga baru kenal gitu. Iya, begitu. Tapi biasanya nih kalau dipanggilnya rebana biang lagi hajatan apa nih? Apa maulidan doang atau apa nih Bang? Hajatan, kawinan, Sunatan. terutama sunatan, ya apa namanya besan gitu loh. Apa namanya? Bawain duit ya Iya, iya gitu. Buat Lamar, hiburan. lamar, iya. Ada pertunjukan khususnya nggak
nggak sih Beh? Kan kalau misalnya dari yang Mega tahu itu kan kayak topeng itu kan ada pertunjukan khususnya tuh yang diadakan dari abis isya sampai menjelang subuh. Terus ada lagi yang pertunjukan uncul tuh, unjungan. Ya, uncul, ya, tahu, kan tahu, unjungan tahu. juga kan Ya. dia sebelum pada maghrib tuh kan Ya, selesai. ah. Nah kalau dari Rebana Biang tersendiri tuh ada pertunjukan khususnya nggak tuh Beh? Kalau Rebana Biang begini, waktu zaman dulu belum ada listrik, pakai tromak ya, pakai remote genreng. Terus terang itu Rebana Biang main dari Isya sampai jam 3 orang tua saya. Sebelumnya subuh udah bubar. Dari Hampir sama kayak topengan ya Beh? Iya sama, mirip. Habis Isya sampai sebelumnya subuh baru bubar. Itu zaman dulu masih zaman patromak, ya kan? Kagak pecah tuh gendangnya. Ya kagak. Iya, Itu kagak. Rebana Biang aja atau ada Enggak. campuran dari alat musik? Enggak Rebana Biang toh ya itu Nah, itu musiknya. berapa lagu sih yang Ya biasanya dimainkan? banyak sebetulnya, saya nggak dapet dah saya emang namanya Nah, udah kalau yang sekarang nih dan namanya udah generasi yang kelima ya. Sanggar Lestari Budaya itu ada berapa lagu yang biasa dimainkan? Biasanya itu ada lebih dari 10, ada 12 lah. Ada 12. 12 lagu yang saya hafal gitu. Terus satu lagu biasanya berapa durasinya? Berapa menit? Ya ada yang 6 memang menit. boleh diulang-ulang? 6 menit. Gitu? 6 menit. satu 6 lagu. menit, iya. Bisa kebayang kan tuh berarti dari jam 7 sampai jam 3. Itu dulu. Iya dulu. Iya. Kopinya bisa teko tuh satu orang tuh. Masa Allah. Iya. Itu Rebana Biang tuh main di Cinere. Atau jam 2 itu setengah sepinya kan. Kan emang nggak dalam. Lah pulang kata orang tua, pulang tuh Rebana Biang suaranya. Sampai ke rumah itu Oh, kedengeran. kedengeran. Tuh, nyurut sejarahnya itu ya. Belum ada lampu tuh. Ya itu kayunya ya itu yang mana Bapak lihat. Oh, gitu. Gitu. Kuat ya, kayunya Iya, kuat. kuat Kayu kayunya. pusaka itu ya. Iya, gitu. Nah nih Be, kan ngebahas pertunjukan yang Rebana Biang nih Be, kan kalau misalnya di topeng itu kan ciri khasnya kayak ada si Bapak Jantuk. Betul. Terus lakon-lakon Ah, lucunya ah. dari Bapak Jantuk sama yang bagian bobotonya tuh. Terus di unjungan itu kan ada silat unculnya, terus ada pemain unjungannya yang pakai ketokan itu tuh Tokan, ya. bambu. Nah, kalau dari Rebana Biang sendiri nih Be, apakah cuman syair-syair yang tadi Islami itu atau emang dia diselipin sama Aku mulai. iya atau yang lain gitu Be? Iya, Islami juga. Terus kalau udah pengen rada rame, diselipin lah omongan Melayu, bahasa Melayu. Seperti lihat dengan ayam Melayu kan. Oh, anak ayam Itu turun Oh, Melayu iya, ya, iya. itu kan Melayu nama bahasanya. Itu dihitung tuh jadi dari 1000 sampai 1 gitu. Iya. Emang zaman dulu mah orang bisa pintar mantun. Iya. Kalau sekarang saya nggak begitu dapet. Kalau sekarang pinternya bukan mantu. Nah, saya pengen tahu nih urutan kalau tampil lagu-lagunya apa aja tuh? Urutan lagu pertama apa? Pertama ya itu Kedua, kemarin ya, Allah. yang pertama Allahu terus Allah, ya terus anak ayam, terus Al-Usailillah, terus Ayyaman Al-Dor, anak Soliman Iman, Al-Pasat terakhir. gitu. Banyak kalau saya. Banyak. Bener pokoknya stoknya banyak tuh lagu. Banyak ya. Banyak. Gimana, ada pertanyaan lagi dari Ada nih kayaknya tadi adik kita ini ketinggalan informasi. Nanya lagi. Kak, Rebana Biang dipopulerkan oleh siapa ya Kak? Tuh Be, siapa ya Be? Nah, Dipopulerkan oleh siapa tadi? ya terutama ya Wana Jedamong namanya yang menerima awalnya. Awal tuh, Ciganjur, teman-teman. ya. Awal Ciganjur iya, terutama dia. Iya, saya terus terang saya generasi yang kelima. Coba 1, 2, 3, 4, 5 itu kan jauh. Saya menurut sejarah ya apa adanya namanya saya jawab. Ente tanya itu. Iya, jauh kan? Jauh. Iya. Pertama, Iya. generasi pertama 18. Tahun Kedua 18. deh, masih jelas juga kedua gitu. Nah nih Be, kan kalau menurut Mega ini kan banyak banget cara orang melestarikan kebudayaan. Iya. Mungkin kita sedikit menyinggung dari Rebana Biang sendiri nih ya Be. Apakah Rebana Biang ini dilestarikannya itu hanya melakukan latihan-latihan di rumah di sanggar gitu, atau dia udah ada pelatihan khususnya tuh Be? Kan kayak misalnya kalau dari balai latihan gitu kan kadang kita suka ada pelatihan kesenian tari Betawi, terus pelatihan teater, pelatihan seni rupa. Nah dari Rebana Biang ini ada nggak sih Be dikasih ruang khusus buat pelatihan Rebana Biang? Begini, saya nanya orang tua, ya lu bakalan nggantiin gua latihan apa namanya yang rutin kan gitu ya.
di mana latihannya Wan? Ya di sini kan gitu. Kata orang tua saya ini masih ada gitu. Lah gua juga dulu begitu kan gitu kan. Ya itu gua kawan gua nih. Kata bapak saya nih yang karena masih ada. Gua dulu bertiga. Cuman jadi gua doang kata gitu. Itu kan bapak saya bertiga nih. Bapak saya, Wan Haji Muhayyar, Bapak Mas Dok. Itu yang jadi cuman bapak saya doang sampai sekarang namanya masih gaul di Rebana Biang. Gitu. Tapi di satu babakan juga ada ya kan dari LKB gak bikin. Nah terus Babe ngajarin waktu itu gimana, ceritain dong antusiasnya anak-anak muda berapa yang ngedaftar, terus dari sekian orang yang ngedaftar yang jadi ibaratnya itu berapa orang? Itu tahun berapa ya Pit? Saya lupa juga. Itu dari DKI apa Kesenian Jakarta Selatan menganjurkan itu anak-anak dipanggilin, ya kan, dipanggilin, didaftarin. Alamat RT-nya, rumahnya segala, ya kan. Itu itu gratis. Gratis. Oh, Rekrutan, gitu ya rekrutan sama saudara saya nih Bang David. Termasuk dia, apa namanya, kawan-kawannya dia ada seumuran dia gitu. Banyak yang daftar. Itu ada 20 orang. Itu di satu babakan. Ya sama latihannya begini. Sama yang di rumah sama, emang yang ngajar-ngajar kita juga. Wan Haji Kosasi juga sama gitu. Terus saya lihat lagi tinggal 6 orang, ya kan? Ada 20, surut lagi ke 6 orang. Ke 6 orang aja surut lagi tinggal 2 orang. 2 orang yang sekarang masih aktif banget udah seperti sama saya gitu. Yang tadi tuh David. Iya, Mas David sama siapa namanya? Sama Mustafa. David Arham sama Mustafa yang sampai sekarang. Itu alasannya kenapa tuh B dari 20 mereka nggak ngomong sama Babe? Kan ya, sebagai pengajar pasti nanya dong, gimana nih gitu. Ya itu apa namanya, absennya juga saya kan nggak megang, saya mah masuk pengajar. Ya absennya kan ada yang tugas di satu babakan, entah kenapa ya saya juga nggak begitu paham dah itu apa dari waktunya mereka belajar, ya kan, apa emang orang tuanya nggak ngasih atau gimana gitu. Jadi memang apa memang dia nggak setuju apa sama minat sama Rebana Biang apa gitu. Tapi yang ternyata setuju apa minat mah ternyata bukti berhasil sampai sekarang. Buktinya udah diajak kemana-mana sama saya. Iya, udah ada. Sekarang yang ada di Sanggar Lestari Budaya ada berapa anak muda nih yang main? 10 yang aktif orang. tuh ya? Iya, yang aktif 10, ya? iya, yang aktif 10 orang. 10 orang yang aktif ya, alhamdulillah, bersyukur, masya Allah. Iya. Nah di Mega tadi kan Mega sempat lihat juga nih bentuk rebananya itu tuh kan ada yang gede, sedang, kecil. Nah itu ukurannya tuh berapa aja sih, Be? Ukurannya tuh mau salah 55 diameter tengahnya, terus 45, terus 35 diameternya. Nah bedanya Rebana Biang sama Rebana yang Qosidah itu apa tuh? Ya bunyinya juga lain, Beda ya? bunyinya beda. Ukuran juga? Iya, ukurannya beda. Qosidah kan ada yang segini kecil bener. Iya. Seperti gendung juga, gedean gendung masih. Tapi duluan mana tuh antara Rebana Biang sama Qosidah belum? Ya, duluan Rebana Biang lah. Biang ya. Qosidah, Namanya juga Biang. Qosidah, Marawis, Hadro itu baru sekarang, Pak. Oh gitu ya. Iya, baru sekarang ini. Tadinya mah di Pali Sadikin nggak ada Hadro. Oh gitu. Marawis juga belum ada. Sekarang anak Hadro penjamur. Iya benar. Anak-anak muda pada suka main Marawis Iya, sama Hadro. Betul, sama juga musik akustik juga ya. Iya. Maksudnya gendang-gendang juga ya. Gendang juga, iya, gendang. Kita memang Betawi terkenal dengan religinya, makanya religius ya. Religius, Makanya lagu-lagu Rebana Biang, Qosidah, Marawis semuanya kan Iya. lagu-lagu Islami. Gitu ya. Lagu Islami, iya. Nah nih Be, dari Rebana Biang tersendiri nih Be, kan kalau yang Mega tahu nih kayak Gambang Kromong itu kan ada sebagai pengiring tarian juga bisa. Iya, betul. Terus di topeng juga Iya, bisa diiringin ke betul. tarian. Nah dari Rebana Biang ini Betul. ada nggak sih Be buat sebagai iringan tari? Sebetulnya begini, Rebana Biang itu digali sama Pali Sadikin, Rebana Biang strip tali belenggo, ya kan? Rebana Biang strip tali belenggo. Sama saat ini anak-anak saya itu belum belajar nari belenggonya, makanya kemarin kan belum ada tuh. Iya. Iya, jadi masih gamelan musik kalau belenggo tari mah gampang katanya gitu kan ya. Gampang, ini yang musiknya yang susah mah. Kalau nari gampang, nama asal gerak juga bisa tari kan gitu. Pasangannya tari belenggo. Iya, pasangannya apa pokoknya judul dari awalnya emang Rebana Biang strip tari belenggo. Kenapa Rebana Biang strip tari belenggo tuh Be? Emang dari awal mulanya ya begitu. Terus ditambahin sama Pali Sadikin tari belenggo. Atau kalau asli Rebana Biang
Blengo doang. Blengo lo, blengo no, Tom, gitu. Siapa yang sanggup blengo rebana biang silakan, nggak ada. Blengo itu tariannya boleh Sama cewek silat. cowok atau cowok doang? Cowok doang. Pria doang ya? Iya, pria Tapi doang. boleh nggak sih Be ditariin sama perempuan? Zaman sekarang itu boleh. Dari Pak Ali Sadikin Galih tahun 76 kalau nggak salah atau 75 gitu. Boleh yang perempuan itu boleh nariin rebana biang. Mainin rebana Iya, biang boleh mainin, boleh nariin. Oh. Nggak terbatas, nggak boleh. Dibuka silakan gitu kan. Kalau saya main juga, entah di Monas main, entah di mana gitu. Ada yang perempuan juga nari, ya boleh silakan, nggak ngapa-ngapa. Yang penting berani. Gitu. Oke. Ya. Nah, mungkin udah ada pertanyaan lagi atau kita break dulu? Oke. Sambil menantikan pertanyaan dari para pemirsa semua, pokoknya siapa yang pertanyaan yang paling cakep bakal mendapatkan hadiah dari Yayasan Benyamin Sueb. Sekarang kita lihat dulu yang berikut ini dan segera kita akan kembali lagi nanti. Oke? Jangan kemana-mana ya.
kembali lagi di acara Roadshow Pesona Seni Budaya Betawi. Kali ini temanya ada Rebana Biang. Dan kebetulan sekarang kita udah ada kedatangan nih pemainnya Rebana Biang yang milenial, anak muda. Namanya Bang David. Ya, apa kabar Bang David? Alhamdulillah baik. Nah, Bang Nasir ini apanya Bang Nasir nih Bang David? Ponakan, mantu, apa-apa? Ini kebetulan orang lain sama sekali. Ini hasil seleksi situ Bapak kan? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh. Ya, Bang David Jadi sekarang dia penerus saya. jadi dia sekarang penerusnya nih. Berarti generasi ke-8 ini maksudnya? Nggak ada lagi. Ada lagi? Keenam. Keenam. Kelima anaknya ya, anaknya Bang Nasir, setelah Bang Nasir. Nah Bang David gimana nih suka dukanya merekrut generasi muda untuk bergabung untuk melestarikan budaya Rebana Biang? Terus ya Rebana Biang. Susah ininya gimana ya? Agak keras Bang David ya. Mungkin nggak langsung ke Rebana Biang sih kalau saya ngerekrutnya. Jadi gimana tuh? Jadi kan saya basic Rebana Biang, dia bisa apa dulu nih? Oh lu bisa main marais, ya udah kita campur-campur aja dulu. Soalnya kayak ini aja deh, anak kecil langsung dikasih makan nasi, kaget kaget langsung ya? muntah, Iya, kaget iya. ya. Makanya saya caranya ya udah kita gabungin aja dulu ya. Nah, yang penting lu ikut nimbrung dulu ya. Ntar kan dia lama-lama, wah iya, ini gimana sih cara mukulnya, ininya gimana sih, ya udah dari situ. Oh, jadi main halus pelan-pelan dulu lah. Lu bisa nyapa ya, ikut aja dulu lah, kumpul. Tapi saya pernah dengar juga Bang David ini pernah mengkolaborasikan dengan alat musik modern ya? Iya. Penampilannya. Dengan apa tuh waktu itu? Pakai biola, gitar, terus sama drum, sama barang bekas juga digabungin juga. Oh, gitu ya, hebat juga ya. Barang bekas. Tapi kayak ada pernah dengar nih Bang, katanya dia pernah ditantangin sama pemain drum nasional loh ya. Iya, sama Bang, ini siapa? Mas Eki Soekarno. Eki Soekarno. Wah, dibilang apa Bang Eki itu? Katanya ini dia coba ikutin festival ini, bisa nggak? Festival akustik. Ya apa? Perkusi. Perkusi, Jadi wajibnya harus pakai drum nih. Oh. Bisa nggak nih Rebana Biang dicampur drum sama alat musik yang lain gitu. Terus Ya udah saya coba, alhamdulillah ada tuh masuk 5 besar. wih, Iya. berarti boleh juga tuh aransemennya ya. Nah, Jadi ternyata tidak hanya Rebana Biang, tapi juga bisa dikolaborasi dengan alat musik lain. Dan udah dibuktikan sama Bang David. Nah, ini gunanya nih milenial nih, biasanya kreatif. Iya kan? Iya. Karena otaknya masih banyak yang kosong. Kalau kita udah penuh otak kita. Udah mandek ya. Memorinya masih banyak yang kosong, itu memori udah penuh. Iya. Tapi Bang David banyak yang ini nggak apa maksudnya ngejelasin itu kan nanti wah melanggar pakem apa segala macam pakem dari Rebana Biang Biang gitu. sendiri. mungkin ada sih, tapi kan saya kasih penjelasan kalau nggak kayak begitu nggak bakal bisa berkembang. Soalnya kalau kita langsung jejelin nih Rebana, orang juga ogah, Oh gitu. segan. Tapi Rebana Biang tetap ngerti dong Tetap. mainin. Tetap yang kok, saya- basic tetap harus ada ya. Saya bikin itu. Jadi kalau digabung itu tetap pukulan-pukulan nasinya tuh saya gabungin lagi. Nggak Jadi boleh nggak hilangin juga ya. nggak saya hilangin sih. Nah Bang David ini selama di Lestari Budaya, di Sanggar Lestari Budaya, udah ngerekrut berapa orang nih kira-kira? Rekrut 10 orang. Oh. Ambilnya yang jadi tinggal 3. Iya. Nah, tapi sekarang ada 10 tuh dari mana semua tuh? Itu gabung sama ini yang sisanya itu belum ke rebananya, tapi dia gabung ke perkusinya aja. Oh gitu ya. Nah, nggak bertahap lah. Ntar kalau saya langsung ini dia segan lagi. Nggak kayak gitu. Nah nih Bang David, kan tadi kan Bang lupa siapa ini? Oh ya Bang Bosdro kan ngomong katanya abang kan ngerekrut 10 orang sekarang sampai sisa 3 nih ya. Nah itu tanggapan mereka itu kenapa sih Bang sampai bisa seleksi alam gitu? Mungkin ini dia apa ya? Kalau yang saya ini sih, wah mungkin dia sadar diri sendiri, maksudnya gua, oh iya ini kan kesenian gua, kenapa gua nggak terusin ya? Nah, itu Dia dia. mikirnya gitu, jadi dia kebuka sendiri pikirannya. Jadi dia bukan hanya mengajar materi, tapi dia punya tanggung jawab moral untuk melestarikan budaya Betawi, jangan sampai punah. Karena kalau bukan orang Betawi siapa lagi yang melestariin ya? Tapi pesertanya atau anggotanya kan bebas kan, dia mau dari mana aja, bukan Bebas, orang Betawi bebas. juga boleh kan? Boleh. Tapi emang begitu sih ya, apa kalau memang dikerjain dengan rasa senang, cinta gitu ya. Yang lainnya nggak kepikiran dah gitu kan. Apalagi kalau hobi jadi profesi, wah udah paling enak tuh, udah kagak ada beban dah. Udah ngerjain yang enak-enak, dibayar ya. Nah, bonus. iya. Alhamdulillah kan gitu. Tapi kalau di awalnya memang ngejar ke situ, kayaknya akan susah ya ngejar. Wah duitnya berapa duit nih? Iya. Puyeng Nah juga nih gitu. Bang, ada lagi nih Bang dari si Tony. Manfaat berlatih Rebana Biang untuk anak-anak itu apa sih Bang? Manfaatnya bisa ngelatih otak ini sih,
kan otak ada 2 nih. Kiri kanan. Nah, jadi fungsi otak itu Motoriknya ya, motoriknya. Iya. Sinkron atau gimana? Iya, jadi bisa sinkron. Koordinasi ya? Nah, bisa soalnya kan dia kayak ini aja sih, pukulannya itu bener-bener lu harus bener-bener misalnya yang si koteknya tuh bener-bener dengerin si biangnya. Jadi kalau dia main asal sendiri mah nggak bakal nyambung dong. Jadi emang bener-bener bisa ngelatih. Jadi harus tim ya. Nah itu kalau main itu jadi harus ngikutin nada si biangnya dulu yang pertama kali mukul baru yang lain nyamber atau Iya. gitu ya. Selalu setiap lagu tuh. Iya, ada yang juga enggak ada yang mulai juga dari yang si gendungnya. Gitu. Nah, kan dari apa fungsinya juga kan kalau misalnya di inilah di alat band ya. Si ininya Bass, bass. bass, Nah, si koteknya sebagai melodi. Nah, si gendungnya sebagai ritme gitu. Bang, itu bang, Nah, itu tuh Bang, kamu itu tuh dia ya. tuh ya. Kita pelajarin ya. Heeh. Bang David tuh ngomong jujur nih udah berapa lama nih bisa main sampai ahli itu berapa lama tuh belajarnya sama Bang Nasir? 2007. Udah lama ya. Nah, 2007. Udah lama. 2007. Nah. 2007. Nah, mungkin ada yang tadi ada yang baru ikut nih, belum tahu nih. Bang David ini pengalaman show-nya udah lumayan jauh nih, udah keluar negeri Bang, juga mana nih. itu, Bang? Nah, boleh Bang diomongin lagi Bang. Oh iya. Lagi itu ke 2012 ke ini Australia, terus Bali, Toraja, sama ke Jogja. Australia di berapa hari tuh? 2 minggu. Wih, 2 minggu di Australia. Untung gak ketukar sama kangguru ya. Itu memang urusan manggung tuh, urusan Iya, budaya urusan ya. manggung. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia sampai ke luar negeri ke Australia. Nah, itu kan enak tuh kalau bisa kesenian tuh, bisa Iya, musik dikirim nasional untuk ke luar negeri jadi duta budaya, ya kan? Nih Bang David, ada lagi nih pertanyaan dari Kismawan. Assalamualaikum. Salam. Rebana biang suatu kesenian Betawi. Pertanyaannya, karena perkembangan zaman sejauh mana rebana itu bisa atau boleh dieksplorasi atau digabung dengan alat-alat musik yang lain? Udah cakep tuh, udah ditanya, Bisa. udah diomongin tadi. Iya, sebenarnya sih nggak masalah sebenarnya. Masalah. Nggak, maksudnya seni. Nggak kaku lah. Iya, seni itu nggak dibatasin, kalau mau kolaborasi silakan. Yang penting kalau misalnya coba tolong yang bawain yang aslinya. Harus bisa. Nah, Tapi kan ada nih setahu Mega nih kan kayak misalnya ada tokoh yang kalau misalnya dia kan punya kayak ini nih rebana biang gitu. Jadi dia nggak mau ini tuh diolah sama alat atau kesenian lain tuh dia nggak mau. Nah itu gimana tuh tanggapan dari abang tuh? kalau saya sih pribadi sih saya orangnya agak keras ya. Kalau saya sih maju terus aja, ngapain mikirin itu. Kalau misalnya gitu pikiran buat berkembang nggak ada dong. Benar Gitu. juga. Tapi emang ini sih ya Bang Heru ya, maksudnya nggak apa-apa orang punya pemikiran kayak gitu, dia untuk menjaga kelestarian maksudnya kali ya. Tapi kalau Bang David kan pengennya explore, maksudnya mengolah, dia bisa dengan apa lagi nih bisa bekerja sama. Nah itu namanya budaya kan emang bergerak ya. Iya. Yang mainin kan manusia ya, jadi bergerak terus. Yang Perlu- penting kagak lupa sama awalnya gitu Iya, aja kali benar, ya. iya. Yang penting tetap originalnya ada, kolaborasi itu kan hanya insidentil, sewaktu-waktu Iya. aja, sesuai order lah ya. Iya, kita kan dong Iya. bosen masa lagunya ini mulu. Iya. Mau yang lain dong. Iya. Istilahnya makan tuh ada variasinya, nggak selalu sayur asem. Iya. Kadang-kadang ya Nih, gado-gado ada lagi kayak nih. Ada nggak sih faktor pendukung sama faktor hambatan terhadap perkembangan rebana biang ini? Kalau faktor pendukungnya paling di ini ya sih. Maksudnya biasa aja sih. Mungkin faktor penghambatnya sih mungkin yang Kenapa banyak. tuh? Nah, mungkin perhatiannya sih yang kurang. Perhatian dari siapa nih? Ya mungkin ya tadi deh. Kita Mungkin dari pemerintahnya. Kita perhatiin aja sekarang. Dari pemerintahnya harusnya. Tapi kan udah banyak juga, buktinya saya tuh bikin Iya. banyak. Kalau memang kalau kita bilang sih penting Bang David main aja terus, maksudnya nularinnya itu kan, nanti Nah, ketularan dua orang nularin lagi. Iya. Buktinya sekarang udah terbukti kan, Nah. dari Bang David berdua udah jadi 10. Iya. Walaupun tersaring lagi sama alam jadi 6, yang 6 nularin lagi kan gitu. Ini udah 10 udah cakep nih, tinggal nanti kan kalau lihat ente manggung di mana-mana juga orang-orang akan tertarik pengen tahu dan semua itu terbuka latihan gratis kan? Iya kan? Nah, gratis. Apalagi sekarang kan udah banyak cara-cara untuk ini bisa jadi pakai sosmed gitu. Bang David seringin bikin channel segala macam kan, punya panggung sendiri ibarat sekarang ya kan. Mudah-mudahan bisa jadi Iya.
Jadi cara penularannya bisa begitu juga Bang David, Iya. melalui media sosial media, melalui YouTube gitu kan. Bang David main latihan kasih tahu tuh, jadi ngajarinnya jarak jauh. Orang kalau pengen tahu bisa ngeliat channel Bang YouTube. Bang YouTube. Bang YouTube. Yayasan Benyamin Sueb bisa. Kalau ente mau kirimin di sini, nanti orang bisa ngeliat belajarnya di channel Yayasan Benyamin Sueb. Nah, nanti kita bikin deh tuh, ente kasih tahu tuh latihan-latihannya. Iya. Karena kan kalau ente keliling capek juga tuh jauh kan. Nah, tapi kalau ada yang mau manggil datang mah bisa ya. Sekolah-sekolahan ataupun nanti buat Bapak Ibu yang sekolahnya pengen berlatih atau belajar rebana biang bisa nanti hubungi Sanggar Lestari Budaya. Nanti mereka akan berkunjung ke sekolah-sekolah Bapak Ibu ya. Nah, nih Bang David, kan kalau yang Mega tahu nih kan zaman-zaman sekarang ini kan banyak teman-teman yang tertariknya sama marawis nih ya. Nah, itu gimana tuh dengan rebana biang ini? Karena jarang dilirik sama anak-anak zaman sekarang. Tapi apa namanya, mereka sering ngomong saya juga pengen buat belajar, datang dong ke rumah, jangan ngomong mulu. Saya sering begitu, anak-anak yang marawis tuh, saya pengen banget tanya belajar, lu udah ngomong mulu sih, nggak mau datang ke rumah, malah gue marahin. Pengen doang. Iya, pengen doang. Banyak yang kata gitu deh, banyak yang ngomong gitu, iya. Yang ngomong dong banyak ya? Iya, ngomong mah. Padahal itu orang marawis, orang hadro, udah apa? Pukulannya udah hebat-hebat. Apa mungkin ini kali rebana biang itu lebih sulit belajarnya dibanding marawis? Ya sebenarnya sih kalau buat saya sih marawis itu gampang sebenarnya. Enggak gampang sih. Paling yang agak sulit itu di pukulan zapinnya. Tapi kalau buat pukulan dasar Sarah sih bisa sama apa beda? gampang. Bedanya kadang yang saya aja di pukulan Allah itu berapa tahun satu pukulan. Pelajarin satu Iya, satu pukulan aja satu pukulan aja itu bisa tahunan. Itu menariknya ya, Iya. apa budaya tuh. Kita pikir kayaknya Gampang. remeh-remeh. Iya. Bertahun-tahun. Iya. Betul. Apa tuh yang bisa Babe bilang, oh ini salah nih, ini bener. Ya maestro. Oh, betul. Nanti dia mah hafal banget kupingnya. Organisasi. Yawan mah, organisasi mah hafal banget. Jadi beda nada dikit aja udah Tahu dia mah tahu, bener. Ya, sebenarnya kalau di rebana biang itu ada vokalis khususnya atau emang semuanya harus bisa nyanyi? Emang begitu, sama bareng kurnya. Makanya kata Wan mah, kalau berani yang paling capek, tangan kerja, mulut kerja. Kata dia gitu, tangan kerja, mukul, mulut ikut kur bareng-bareng. Ya estafet dah gitu maksudnya. Katanya kalau berani yang paling capek memang katanya lain-lain. Mulutnya suara, tangannya harus kerja, suara juga, ya gitu. Coba ente nepok sambil ini nyapa orang. Ya buat Abang Noni yang mau bertanya jangan lupa. Susah. Itu nggak gampang ya. Koordinasi antara teman gampang. Nah itu melatih motorik gitu. Iya. Itu. Nah, nih dari abang sendiri nih mungkin ya atau enggak dari Babe kan kayak sekarang ini kan kita lagi kena dampak pandemi COVID-19 ya kan. Kira-kira ada nggak sih berpengaruh sama dampak ekonomi dari Babe atau dari abang karena rebana biang ini kan juga jarang dipertunjukkan dong. Ya, sebenarnya saya ini memang suka di setu ya kan, hiburan, suka hiburan apa namanya biasa namanya panggil pantun, apa ya kita panggil Mbak, biasa namanya panggil itu ngarak, ngarak itu ya sekarang ngarangnya waktu COVID nggak ada gitu. Ya nggak boleh kerumunan Nggak boleh soalnya. kerumunan masalahnya gitu. Emang jadwalnya kalau sebelum COVID di Setu berapa kali? Di setu setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Dari Lestari Budaya setahun 2 Iya, kali. setahun 2 kali. Terus muter sama yang lain juga. Iya, ada muter begitu ya, kan? kebagian semua itu. Kan sampai 100 lebih. 100 sanggar maksudnya. Iya, di setu itu 100 lebih jadi ya. Iya. Iya, jadi kebagian cuma setahun 2 kali di setu. Mungkin adik-adik ada yang belum pernah ke Setu kali coba. Oh, iya, Tahu iya. nggak gimana? Setu Banyak, Batu Babakan ya. banyak Setu Babakan. Cari di Google Map deh ada tuh Setu Babakan, Kampung Betawi. Kalau dulu Kampung Betawi itu condet, ada salak condet. Cuman sekarang pohon salaknya jarang, yang banyak tukang minyak wangi. Ya. Mungkin mau ngingetin teman-teman aja nih ya yang mau bertanya, masih kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman karena nggak hanya bertanya nih, pasti banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian ambil, terus bisa kalian jadikan suatu penelitian nanti di saat kalian menjadi mahasiswa atau di saat masa depan yang akan datang. Karena ya kita nih generasi penerus-penerusnya nih, selain yang lain siapa lagi coba kan kalau bukan kita.
Mungkin gini kali bang, biar makin semangat. Apa sih bang hadiahnya? Ingetin aku. Wah, adanya kaos dari Yayasan Benyamin Sueb yang kagak ada di toko lain. Nah, Limited edition. limited edition bahasa Betawinya ya. Tapi benar kata Terbatas. Mega tuh, kadang kita kalau masih ada kita bukan sia-siain, Iya. kagak kurang merhatiin. Tapi setelah nggak ada baru merasa kehilangan. Iya, Ya kayak kan? lagunya Oma. Iya. Kalau sudah tiada. Coba kalau sampai rebana biang sampai Mudah. kagak ada yang mainin, Iya, benar. baru dicari-cari. Ntar anak cucu saya nanya sama siapa? Betul. Betul kan ada yang gantiin, nanya sama dia. Lu belajarnya mangkong gua dulu ya. Tapi babe ada kan nih Be dari anak-anak babe atau cucu-cucu babe yang bakalan nerusin nih. Iya, ada. Karena kan setahu Mega Ada. ada satu kesenian yang setelah Punah. babanya misalnya babanya nggak ada meninggal itu udah berhenti di situ. Jadi yang tahu tentang kesenian itu hanya siapa namanya tuh pelaku-pelaku yang ikut Pelaku-pelakunya. serta aja. Tapi anak-anaknya tuh malah kayak terputus gitu loh Be. Ada anak saya, cucu saya juga udah pengen banget nari, pengen buat blengo tuh dua-duanya. Iya tuh yang kecil baru umur 4 tahun udah pengen buat blengo. Emang berapa yang tadi blengo? Yang perempuan itu baru umur berapa ya? 10 tahun udah pengen buat belajar nari blengo dia. Namanya ibunya belum ngizinin gitu. Ada, mudah-mudahan ada insya Allah. Ada pasti. Amin. Gimana Mega? Ada pertanyaan lagi? Ya. Belum ada nih, mungkin dari Mega kali ya mewakilin teman-teman yang mau bertanya. Nih Be, kan tadi kan Mega lihat di video nih kan ada pertunjukan penampilannya itu kan sambil duduk ya. Iya betul. Itu boleh nggak sih kalau dimainin sambil berdiri? Boleh. Asal kuat aja. Kan berebana tuh berat. Berat rebana tuh kan Bawanya berat. Bawa nanti rebana kayak tangga lagi. Emang harusnya duduk dari dulu. Makanya Kagak latihan. dilarang ya. Oh, Makanya dilarang, berarti boleh Berat, sambil taruhnya berdiri. gimana Ya, itu mangkuknya? makanya dari dulu itu latihan di balik. Abis ngaji latihan rebana, nanti di balik kan lu orang dulu barunya gede lebar. Gitu. Nah, terus kalau ngarak gimana? Kagak bisa jalan dong. Memang Ngarak harus diem. ya kita lihat posisi. Oh. Paling 30 meter ya. Jarak jauhnya dari besan. Nggak jauh nggak Pak. Kalau kejauhan ya Kejauhan ya, Habis nih aduh, bawahnya. suaranya habis, tangannya juga kenger. Terus Iya. ada nggak sih Be acara khusus di televisi atau enggak di radio-radio yang membahas tentang rebana biang ini? Waktu ayah saya, waktu Abah masih ada itu di TVRI yang sering ada. Oh iya benar, itu tentang Iya kan? kebudayaan banyak Iya banget. di TVRI. kalau di radio band. Iya. Band Bener radio. Yes, juga. radio Betawinya Ini gaya. penyiarnya nih. Band radio, ya. Benar Bro. juga. Karena memang keunikan itu sebenarnya harta karun loh Bang Heru. Benar. Ya ini kan unik. Bisa aja orang merasa kurang modern gitu. Tapi keunikan ini kita nggak tahu di dunia-dunia, maksudnya di negara lain, bahkan di belahan ini lagi sangat perhatian sama yang namanya budaya ini. Iya, ini kekayaan budaya Indonesia, ini salah satu Iya, kekayaan betul. budaya Indonesia. Betul, betul. Nah nih Be, kan kayak misalnya teater kan identik alat musik pengiringnya itu gemang kromong ya Be? Iya. Atau enggak lenong tuh kan gemang kromong, topeng gitu kan. Tapi kalau misalnya dari rebana ini pernah nggak sih Be ngiringin suatu pertunjukan kayak teater, lenong gitu? Pernah saya bikin teater Teater apa tuh Be? teater Banabiang, ya itu seperti yang ente bilang tadi, yang ada Jadi ada ceritanya. ada ceritanya. Pernah saya bikin dulu Taman Mini, Itu saya tahun main. berapa tuh? Taman Mini saya main, tahu tahunnya berapa nggak tahu. Pernah itu saya Berapa bikin. lama? Berapa menit itu aja? Itu lama itu mah. Jadi ada Kayak lenong cerita. aja gitu. Oh. Kayak lenong aja Tapi gitu. alat itunya Dia pengiringnya agak cuma rebana. rebana biang. Iya rebana doang. Stop, itu Iya rebana iya biang nggak ada yang aja. lain. Musiknya ya itu rebana biang. Ya pernah bikin teater saya. Dibuat main Taman Mini. Orang disuruh sama Bu Wiwi kemarin bikin teater Pak Roman, kan namanya ketuanya Pak Roman ya. Bikin teater bener ya dibikin. Sekarang orang-orangnya ya udah pada jadi ustadz semua. Iya tadinya dari dulu sekarang jadi ustadz itu sih anu. Waktu Kemudian teater jadi- nyeritain apa tuh? Ceritanya, plot ceritanya apa? Apa itu rumah tangga apa ya, lupa saya juga udah lama sih. Jadi rumah tangga apa sakinah apa bagaimana gitu ya, sakin mawadah apa orang mah atau Oh, gimana. tetap intinya nasihat. Iya ya? nasihat, tetap intinya nasihat gitu. Jadi Saya lupa deh, soalnya emang saya salah ya. Saya nggak punya dokumen. Nggak punya iya dokumen, sih, saya salah, dokumen betul. itu sangat berarti banget sih buat di Iya. masa depan itu. Makanya kemarin ada orang mana itu nanyain, "Mbak punya dokumen Pak?" Foto-foto enggak mah. Nggak ada artinya kita ngomong juga nggak ada dokumen. Itu mau angkat anak-anak di supaya kerja maksudnya.
Oh iya. Nah, Bang David saya pengen tahu nih, Bang David dari 3 jenis rebana yang ada di Rebana Biang, ini 3-tiganya Bang David bisa mainin apa ahlinya di mana nih? Alhamdulillah semuanya Bisa. Bisa 3-tiganya. Bisa. Wah, Nggak cakep bisa. deh. Nggak bisa. Hitungannya dari 2007 sampai sekarang. Bah, lama juga berarti 13 tahun. Udah bisa gantiin ayah saya dia mah. Oh, alhamdulillah. Betul. Udah bisa gantiin ayah saya. Udah bisa gantiin Pak Haji Pasasi. Oke, sekarang kita break sejenak, kita akan saksikan dulu video yang berikut ini. Nyok, nyok, nyok. Mega lihat video dari awal sampai akhir itu kan rata-rata yang mainin itu kan seusia Mega nih ya. Nah, Seusia saya juga, saya beda 2 tahun loh Bang. Sama dong. nah itu asal mulanya mereka dulunya itu seperti apa sih Bang sampai bisa sekarang Ikutan nimbrung di situ. Dulu dia cuma nongkrong-nongkrong doang. Ngangguran. Iya, nongkrong dan biasa. Biasanya kalau saya mau nongkrong di Jamban, ini nggak nongkrong di mana aja itu? Ini namanya bocah sekarang nongkrongnya kan begitu dia. Oh, di warung-warung dah ya? Iya, Iya. udah dari situ dia bilang, saya deketin, udah daripada begini, udah ikut aja dah. Daripada lu Bikin kegiatan yang bikin manfaat, kegiatan. ya. Sama juga saya bikin marawis dulu. Maksudnya kan kayak tadi kalau langsung bawa biang ini nggak bisa, ya udah akhirnya saya bikin marawis. Nah, saya campur gerbana biang, lama-lama tertarik kayak gitu. Atau bisa jadi peluang itu Be. Babi Ya. ngeliat yang nongkrong-nongkrong tawarin aja gendang gitu kan. Sebenarnya mereka nggak tahu mau ngerjain apa kali ya. Sama kita ceritain juga sih, maksudnya
ini enak nih gara-gara main rebana biang nih, gue bisa keluar negeri gitu. Ternyata kalau hitungan materi, 5 menit, dapetnya segini gitu. Jadi Kalau kita ngajak ngimpi keluar negeri ya susah juga ya. Kalau nggak ada jalan ya bisa pakai budaya. Tapi Bang David ini pernah nggak sih diundang sama sekolah atau sama kampus gitu untuk baik pertunjukan maupun pelatihan gitu? kalau pertunjukan pernah. Saya ngisi di komunitas ini anak jalanan di Rumah Sakit Darmais. Kebetulan acaranya di situ. Oh, di situ. Jadi saya nyoba di situ nggak rebana, saya coba penampilan kolaborasi. Jadi rebana biang, biola, gitar. Wih, cakep tuh ya. Nah, Tapi kalau untuk pelatihan langsung di sekolah-sekolah atau di kampus belum ya? belum. Tapi kalau bersedia ya? Bersedia. Kalau melatih. Nah, ini tinggal kerjasama antara Sanggar Lestari Budaya dengan pihak sekolah, dan harusnya nanti juga didukung sama Sudin Kesenian ya, Iya. di KI Jakarta ataupun yang di Jakarta Selatan. Nih, Abang, ada lagi nih dari Dharma. Bolehkah rebana biang dimainkan oleh orang non-Islam? Kalau saya pribadi ya, Ya. Nggak masalah. karena alat musik itu seni Universal. universal, nggak masalah sih. Enggak salah. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Karena kan orang kan mungkin ada yang berpikiran identiknya, ini mah buat orang Muslim doang, orang Islam doang gitu. Jadi Berarti universal Ah. ya? Bisa. Oke. Nah, terus Bang David harapannya apa nih ke depan nih, baik buat generasi muda maupun buat pemerintah daerah apa nih? harapannya, ayo dong sama-sama kita kembangin lagi rebana biangnya biar makin banyak. Gitu. Nah, kalau bisa itu tuh request Mega ada perempuannya. Iya nggak apa-apa sebenarnya, perempuan juga boleh. Nggak ada Ya nggak ada yang melarang. Nego request kira mau request lagu gitu ya. Biar banyak generasinya gitu Iya. kan, biar nggak dinilainya tuh cuman buat laki-laki aja gitu. Padahal boleh ya. Padahal boleh. Kayak Boleh. silat kan identiknya enggak antar perempuan ini jadinya kasar mulu sama laki-laki, padahal kan buat ngelindungin dirinya kalau silat mah. Bang RW Bos Bro mau latihan tari topeng katanya. Bener juga. Kan pakai rumba itu kalau taruh. Cuma gara-gara pakai ini kata bilang, dia jawaranya base stadion. Gara-gara siaran pakai peci merah kata jawara. Enaknya coba ceritain deh enaknya kan main. Kenapa sampai sekarang masih bertahan Iya. dengan latihan kita sama Babi? 13 tahun udah Makanya 2007. nggak sebentar kan itu lama. Satu, jadi ini berpikir positifnya jadi lebih lebih dewasa sebenarnya sih. Gitu. Udah cinta lah ya. Iya, Kalau udah cinta suka udah enak dijalanin. Terus enaknya ya tadi bisa tiba-tiba bisa kita Keluar keluar negeri. negeri, keluar kota. Gitu. Terus ditonton orang tuh ada kebanggaan. Kalau seniman itu paling seneng kalau ada pertunjukan, Iya. ditonton orang, menghibur orang gitu ya. Ya. Ini kalau sekarang kan pandemi kagak ada yang nonton. Sekarang ditonton nih tadi itu. Insya Allah. Di YouTube ada. Jadi bukan cuma di Jakarta, seluruh dunia bisa lihat tadi itu. Kalau ada yang bilang katanya tambah peka, bener nggak? Kalau ente kan main nih, ya, perasaan tambah peka bener nggak tuh? Bener. Ya karena kan nada sekecil apapun bisa Iya. tahu salahnya tuh. Nah, kadang kayak yang kita ngajarin ke yang baru, ini nggak enak nih. Fals nggak pas ya? Iya, nggak pas. Nggak ngejar suaranya. Nah. Berarti ngelatih perasaan tuh. Nah. Bang. Iya. Kalau saya mah korban perasaan dulu nih. Jadi merasa sensitifnya. Sama bisa nahan emosi sebenarnya. Oh, nahan emosi. Tapi kalau emosi. mukul emosi kenceng bunyi jadi Bagus nggak ya. enak. Betul. Kalau itu bisa nahan emosi, saya nggak bisa nahan lapar. Nih, buat Bang Beni. Ya. Apakah almarhum Babeh Benyamin pernah bermain rebana biang? Main barengan gitu. Barengan udah. main. Udah nih sama Oh, Babeh. udah. Tahun Udah. berapa tuh, Beh? Ya 2000 berapa gitu. Oh, 2000 mau nggak Babe meninggal 95-an. 95. Oh iya sekitar 95 di awal gitu. Di awal. Ulang tahun Jakarta saya satu panggung sama Babe Benyamin. Gantian Main main. rebana tuh? Iya. Gantian main sama dia. Oh gitu. Hebat juga Babe ya. Makanya. Seniman serba bisa emang Iya. dari Babe Tapi Benyamin. ini gimana Pak Bebe-nya? Kadang-kadang ya yang gampang. Di lawak-lawakin juga Iya, kan? iya. Yang gampang ya. Mana? Saya bilang itu saya ruginya nggak punya dokumennya. Bener itu rugi bener saya bener sampai saat ini masih. Karena nggak bisa diulang lagi ya. Nyesel bener. Masya Allah kagak ada ulangannya deh. Ih, saya juga tuh pernikahan saya tuh hilang tuh dokumennya. Makanya saya pengen bikin lagi yang baru. Ya. Kayak dibuang-buang. Itu malahan. Itu malahan ceritanya udah. Bikin yang baru. Tapi benar pertanyaan Mega tadi. Babe pernah main apa kagak Iya. gitu. Karena kan yang Mega tahu kan kalau dari musik-musiknya tuh ya musik iringannya rata-rata gambang kromong ya Bang, bener Iya, nggak? iya, betul. Iya. Bapak. Nah,
mungkin dulunya kali kan Mega belum lahir tuh, pernah kali mainin, makanya Mega nanya gitu. Sebenarnya dari kecil Babe almarhum Benyamin tuh main perkusi, main gendang. Dari kecil udah main itu, gendang tong bekas katanya gitu, keliling kampung. Nah nih Be, kalau misalnya Rebana ini nih mengiringi lagu-lagu almarhum Babe Benyamin, boleh nggak sih kira-kira? Boleh, ada yang udah di setel sama saya Oh juga. ada? Lagu apa tuh yang dipakai? Lagu ini malam minggu. Malam Minggu. minggu. Wih, Keren. mantep. Boleh. Bisa di musikin Marban Malam minggu apa nonton bioskop? Nonton iya sama Malam minggu nonton sama Jumat. Iya. Judulnya nonton bioskop. Tapi malam minggu kan? Malam Jumat. Kalau malam minggu itu acaranya Benz Cafe di Benz Radio. Ada aneh di situ. Nah nih Bang David, kan yang Mega tahu di Hadro itu kan juga ada alatnya yang gede itu tuh ya. Nah, Itu apa sih yang membedakan si Hadro sama Rebana ini tuh apa? Karena kan sama-sama alatnya ada yang besar-besar tuh. mungkin kalau Jauh. perbedaannya ini, kalau bisa di segi ininya, di ketimbringnya lah, itu dia ritmenya. Apa tuh? Maksudnya jalannya, maksudnya musiknya jalan gitu. Kayak ibarat kayak gitar dia jadi ritme Oh, lah, jadi ritme. iya, Tapi iya. kalau yang di bassnya itu, ya udah dia sebagai bass aja. Iya. Oke. Kan kalau ritme doang nggak pakai bass nggak enak. Iya, Tapi juga sih, Bang benar. David tuh masalah konser-konser lagi nih. Bang David juga pernah tampil di Bali itu di waktu acaranya ada Obama datang ke Indonesia, Iya. Presiden Amerika ya. Iya. Oh, tuh hebat tuh. Jadi dengan Rebana Biang juga Presiden Amerika bisa nonton juga tuh. Nah, jadi kalau dari itu ya jangan remehkan kesenian budaya Budaya tradisional, sendiri. khususnya Rebana Biang. Jadi buat ente-ente padaya Bang None yang pengen belajar, datang aja ke Sanggar Lestari Budaya yang ada di Ciganjur, Jalan Cipedak ya? Apa jalan mana ya? Dan manjang, Jalan Manjak. yang panjang, kelurahan Cipedak, Kelurahannya Cipedak. Heeh. Pokoknya tanya aja deh, Rebana Biang, Bang Nasir. Nah, udah pada tahu deh itu. Mau mantap. Alhamdulillah saya sama Kang Uyun aja nyasar. Masih alamatnya terlalu jauh. Nih, Google Map kalau ngasih tahu emang. Terlalu jauh Kadang-kadang. alamatnya. mau nanya lagi nih Bang David, Mega. Ada nggak sih program-program dari Yayasan Sanggar, Sanggar ya, Lestari Budaya. Yayasan Sanggar selain Kagak pakai yayasan, Sanggar aja. oh ya Sanggar. Sanggar aja. Program-program Sanggar selain mengenalkan Rebana Biang ini. Program-program paling tiap tahun itu kita usahain buat ini, tampil yang mau ada yang nonton kayak mau kagak udah bikin pertunjukan aja. Nah, iya cakep. Nah, itu memang seniman tuh gitu pengennya tampil. Tampil. Iya. Iya, Di mana udah. tuh? Di mana? Tampilnya di mana? Kadang bikin sendiri sih Di di rumah. rumah. Kita Di rumah kita dulu. nyiapin juga maksudnya Iya, kayak sound system iya. segala macam, semua peralatan tuh harus lengkap juga. Jadi bikin aja mau ada yang nonton Oh, kayak itu kagak. perjuangan tuh. Iya, ada teman saya bilang begitu katanya, emang seniman itu daripada dikasih duit langsung mendingan disuruh mentas terus dikasih duit. Gitu, dan kasih duitnya gedean nanti temen tuh. Kata Honi begitu tuh. Seniman lebih suka dikasih pertunjukan terus dikasih duit daripada dikasih BLT doang gitu. Iya. Tapi dikasih duit itu lebih gede lah satu pertunjukan itu maunya ya daripada BLT. Ajakan dari Babe Nasir kali ada ajakan buat anak generasi penerus Oh gitu. sama apa gitu. Ada sih. Saya mantun dulu ya. Oh, Bisa. boleh. Masak ikan tenggiri. Masak sore dimakan pagi. Mari sama-sama kita melestarikan budaya Betawi. Kalau bukan kita siapa lagi deh? Iya. Nah nih Be, kan dari pantun ini aja nih ya, bisa nggak sih Be dijadiin lagu atau syair ke dalam Rebana Biang? Dibikin lagu gitu, tapi menggunakan Rebana Biang. Bisa. Tapi bisa tapi belum. Lagi itu juga gitu. Jadi pas lagi apa? Oh, yang festival perkusi itu Hah? saya masukin pantun juga. Oh, masih pantun. Ada juga. Ah, Oh, tetap ada iringan Rebana Biangnya. Cakep bisa ya. Ah. Pantun memang gitu. Minum kopi pakai gula aren. Heru Bos bro emang keren. Bisa juga tuh pantun. Pantun andalan kalau siaran. Nah, nih Bang, udah ada pemenang-pemenangnya nih Bang. Oh, yang tadi ngirim pertanyaan ya. Iya. Bang Benny nih. Bagus, ya. saya. Pak Benny baca. Iya. Bang Nasir, Wow, gitu. ini biangnya Benz Radio. Biang Asik. Benny. Iya. Pak Direktur ini.
terima kasih nih saya yang bacain ya. Iya dong. Oke, izin ya. Iya, Pemenang dari SMKN 27. Wih, cakep. Siapa nih yang menangnya? Yang di Pasar Baru kan SMKN 27. Pasar baru. Pasar Baru kan? Ya, nah ini pemenang pertamanya Ismawan. Wih, selamat. Ismawan artinya istimewa dan menawan. Asik. Bagus, bagus. Kedua Dewi Rahmadani S. Wih, Dewi, udah double semua, ada Dewi dan Dani. Ketiga Salwa Firliansyah. Wih, dari mana tuh? Sama semua dari SMKN 27. Oh, 27 semua. Nih saya nambahin dikit soal SMKN 27 nih. Ini Apa saya tuh? sangat senang dan berbahagia pernah diundang ke sono. Oh, gitu. Sebagai apa nih abang? Sebagai wakil dari keluarga Haji Benyamin S, karena mereka meminta izin untuk menamakan taman di belakangnya Taman Benyamin Sueb. Wih, cakep. Keren, Terus? keren. Nah, Itu ada singkatannya Bang, Taman Benyamin Apa Sueb tuh? tuh. apa tuh? Taman bersih, nyaman, sehat dan indah. Asik. Nah, jadi selamat buat SMKN 27 atas apresiasi terhadap Babe Benyamin. Jadi ada belahan taman di belakang tuh jadi tempat buat kongko-kongko ceritanya untuk mengeksplor kebudayaan. Cakep Semoga banget. sukses SMKN 27. Cakep ya, Amin. selamat ya buat SMK 27. Cakep kreatifnya, ide-idenya. Oke, gimana Mega? Gimana apanya nih? Udahan nih kita nih, waktunya mau sholat zuhur soalnya. Oh, cepet banget sih bang, perasaan bang. Kalau enak emang kagak berasa, gitu. Kita kalau bidik kita enak gitu, kagak berasa bertahun-tahun. Kalau bakal kagak enak. Tapi kata ada pepatah, tamu yang enak tuh tamu yang bener tahu caranya pamitan. Sekarang kita pamitan, minggu depan kita ketemu lagi. Kan masih ada acara lagi dari YBS. Iya benar. Kita Minggu tunggu besok, lagi, ya. virtual lagi. Benar. Nah mungkin ini kali ya bang, sebelum ditutup kita ucapkan terima kasih lagi sama guru-guru pendamping dari SMKN 27 Jakarta. Ada Ibu Yana sebagai Kepala Urusan Kesiswaan, Bapak Kismawan sebagai Guru Seni Budaya, Ibu Sri Suryaningsih, Ibu Wigatiningrum, Ibu Siti Nurlaila, Ibu Tapita, Ibu Nurhayati, Ibu Eni Sulistijowati, Ibu Mila, dan Bapak Panut Sri Mulyono. Terima kasih kepada Bapak Ibu pendamping yang sudah mendampingi anak-anaknya ikut Zoom webinar Roadshow Pesona Seni Budaya Betawi untuk Indonesia 2020. Abang ada yang mau disampaikan mungkin? Yaudah, kita langsung salam. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.